Apakah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi bisa berpikir? Jika iya, bagaimana Nabi berpikir? Apakah dia berpikir seperti kita atau bagaimana? Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau biasa kita kenal dengan nama Gus Bah sering menyebut dalam ceramah-ceramahnya tentang logika nubuwah atau apa yang kita namai dengan bahasa Arab sebagai Al-Mantiq An-Nabawi. Lalu sebenarnya apa itu logika nubuwah? Apakah logika ini adalah jenis logika yang pernah kita kenal dalam pelajaran-pelajaran mantik atau logika, atau ia memiliki kaidah-kaidahnya sendiri? Setelah mendengarkan ceramah-ceramah Gus Bah, saya tergelitik untuk meneliti apa itu logika nubuwah. Saya berusaha mencari sebanyak-banyaknya literatur tentang logika nubuwah, tapi sayangnya logika jenis ini jarang dibahas oleh literatur-literatur. Kalaupun ia mungkin dibahas dalam literatur-literatur yang terpecah-pecah atau terberai-berai di banyak kitab. Dan itu amat sulit untuk menemukannya atau menjangkaunya. Lantas bagaimana sih Rasulullah Muhammad SAW berpikir? Pertama, kita harus tahu bahwa Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Apapun yang keluar dari mulut mulia Nabi Muhammad tidak mungkin salah atau selalu dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun demikian, kita juga mendapati dilema jika Nabi Muhammad dibimbing wahyu, senantiasa dibimbing wahyu, apakah dengan demikian Nabi Muhammad tidak berpikir sebagaimana kita berpikir? Tentu saja jawabannya akan mengarah bahwa Nabi Muhammad itu berpikir. Artinya berpikir di sini adalah Nabi Muhammad luruh dalam keseharian menghadapi para sahabatnya, menghadapi kafir Quraisy, dan keluruhan beliau dalam keseharian ini tentu saja membutuhkan tindakan yang autopilot atau tindakan yang spontanitas, berdasarkan spontan. Spontan apa? Spontan yang berdasarkan logika nubuwah. Tentu saja logika ini akan sulit dibahas jika kita tidak mengenal apa itu logika. Logika adalah satu jenis ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah berpikir dengan benar. Logika ini sudah ada dalam literatur filsafat semenjak masa Aristoteles. Jadi orang yang pertama kali menuliskan kaidah-kaidah tentang logika adalah orang bernama Aristoteles dalam buku-bukunya. Namun sebenarnya kalau kita meneliti lebih dalam, Aristoteles itu bukan menciptakan logika, tapi hanya menemukan kaidah-kaidahnya. Dengan demikian, kalau kita mau merunut lagi, logika ini sudah ada semenjak manusia pertama kali ada. Jika kita menengok sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bahwa tiap-tiap bayi lahir dengan keadaan fitrah, dan orang tuanya atau lingkungannya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka dengan demikian kita dapat kesimpulan setiap individu memiliki apa yang dinamakan dengan logika fitrah atau al-mantiq al-fitri. Setiap orang memiliki mantik ini atau jenis mantik ini. Bisa dikatakan bahwa jenis logika ini adalah logika bawaan dalam tiap diri manusia. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah adalah keadaan untuk bisa menerima kebenaran. Dalam diri manusia terdapat fitrah untuk bisa menerima kebenaran yang nanti akan dia uji ketika dia sudah bisa berpikir sendiri atau biasa kita katakan dia sudah dewasa. Dengan demikian, logika yang pertama kali digunakan oleh Rasulullah adalah al-mantiq al-fitri, dan ini sesuai dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah semenjak masa kecil. Kita tahu bahwa Rasulullah ketika selesai dilahirkan atau baru dilahirkan oleh ibunya dibawa ke kampung yang jauh dari Mekah. Karena apa? Di Mekah salikoh atau bahasanya sudah rusak, maka Nabi Muhammad dibawa ke daerah yang kita namakan Badui, ya, tapi bahasanya masih sangat salim atau selamat atau bagus. Itu artinya ada keterkaitan antara bahasa dengan cara berpikir. Nabi Muhammad tidak bergumul dengan kefasihan yang sudah rusak yang ada di Mekah, tetapi Nabi Muhammad tumbuh di daerah yang masih sangat murni dalam berbahasa, dan bahasa sendiri memuat satu logikanya tersendiri. Jadi Nabi Muhammad untuk pertama kalinya menggunakan mantik fitri.